I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sanda Amelian Fadila dari kelas PCS 10 kelompok 6. Kelompok 6 mengambil tema di tugas IPS yaitu pengaruh bullying terhadap interaksi sosial siswa PCS. Presentasi kali ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pembukaan, kedua pemaparan materi, ketiga kesimpulan, dan keempat penutupan. Sebelumnya, kita perkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Kelompok 6 itu terdiri dari 6 orang, yaitu ada Farel Arthur Jason Nababan, Asyad Muhammad Rizky, Pauji Budi Nurwidiatama, Mutiara Azahra, Rula Najwa Setia, dan saya sendiri Sanda Amelian Fadilah. Kita masuk ke pemaparan materi, yaitu poin bab pertama yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian yang akan disampaikan oleh Mutiara Azahra. Mutiara Azahra, saya persilahkan. Menurut Dwi Laitaful Fajri, mengutip buku Meredam Bullying, Ken Gibim, konsultan ahli sekolah, menjelaskan tentang pengertian bullying. Menurut Ken Gibim, bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini bisa dilihat dari sebuah aksi yang menyebabkan seseorang menderita. Identifikasi masalah: yang pertama, banyaknya siswa yang cenderung menutup diri. Yang kedua, terjadinya kegiatan menyakiti orang lain atau bullying di fase E SMA Negeri 1 Lembang. Lalu yang ketiga, banyaknya siswa yang merasa tidak nyaman di sekolah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengetahuan siswa atau siswi mengenai pengaruh bullying terhadap interaksi sosial di fase E SMA Negeri 1 Lembang. Lalu yang kedua, bagaimana dampak pengaruh bullying terhadap interaksi sosial di fase E SMA Negeri 1 Lembang. Lalu yang ketiga, bagaimana solusi terkait pengaruh bullying terhadap interaksi sosial di fase E SMA Negeri 1 Lembang. Tujuan masalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengetahuan siswa-siswi mengenai pengaruh bullying terhadap interaksi sosial di fase E SMA Negeri 1 Lembang. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana dampak pengaruh bullying terhadap interaksi sosial di fase E SMA Negeri 1 Lembang. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana solusi terkait pengaruh bullying terhadap interaksi sosial di fase E SMA Negeri 1 Lembang. Manfaat penelitian: yang pertama, untuk peneliti menambah wawasan mengetahui dampak bullying yang membahayakan korban, sehingga tidak akan adanya yang terjumus pada lubang bullying yang keji. Lalu dapat mengajak orang-orang sekitarnya untuk mengaplikasikan zero bullying baik di sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, untuk sekolah atau masyarakat, terciptanya sekolah ramah anak yang dapat mewujudkan rumah kedua bagi siswa atau siswi yang dapat memaksimalkan minat dan bakat siswa-siswi yang akan memajukan sekolah, negara, melahirkan generasi yang hebat. Lalu yang ketiga, untuk lingkungan, dengan generasi hebat yang memiliki pikiran yang sehat yang tidak akan merusak lingkungan sekitar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, presentasi dari Muti bab 1 mungkin sekian. Kita next ke bab 2 yang tergolong ada 2 bagian, yaitu bullying dan interaksi sosial. Bullying akan dijelaskan oleh Rula, yaitu ada 5 bagian. Ada pengertian bullying, ada bentuk-bentuk bullying, ada karakteristik orang-orang yang melakukan tindakan bullying, ada latar belakang terjadinya bullying, dan ada dampak tindakan bullying. Itu akan dijelaskan oleh Rula. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Rula Najwa Setia beserta rekan saya Pauji Budi Nurwidiatama akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada pengertian bullying. Menurut Koroloso, bullying merupakan tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk menyakiti seseorang. Seperti tindakan menakuti yang dilakukan secara agresif yang akan sangat-sangat memunculkan teror. Dengan ini kami dapat menyimpulkan bahwa bullying adalah tindakan dari satu orang terhadap orang lain maupun satu kelompok terhadap orang lain yang dilakukan untuk menyakiti korbannya dan dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua ada bentuk-bentuk bullying. Menurut Dian Ratna, bullying itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bullying secara fisik, yang kedua ada bullying secara verbal. Bullying secara fisik adalah bullying yang dilakukan dengan bertujuan untuk menyakiti fisik korbannya, seperti mencubit, memukul, dan lain halnya.
Dan yang kedua, ada bullying secara verbal yang bertujuan untuk menyakiti korbannya dengan kata-kata yang ia lontarkan. Contohnya seperti mengejek korbannya. Lalu menurut UNESCO ternyata ada satu jenis bullying lagi, yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah bullying yang terjadi di media sosial yang sangat marak terjadi di Indonesia saat ini. Bullying ini sangat-sangat sering kita temui bersama di berbagai platform media sosial, baik itu Instagram, Facebook, maupun YouTube, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas maupun memang pihak-pihak yang sengaja untuk menyakiti korbannya atau sasarannya. Yang ketiga, ada karakteristik dari pelaku kejadian bullying. Menurut Rigby pada Amnesty 2009 bahwa karakteristik atau ciri-ciri orang-orang yang melakukan bullying itu seperti yang pertama, ada kebutuhan impulsif dalam mengatur orang maupun dalam memegang kendali orang lain. Yang kedua, ada ketidakpahaman dari apa yang dikatakan oleh orang tua. Yang ketiga adalah paranoid. Yang keempat adalah suatu sikap yang kurang belajar dari pengalaman. Yang kelima adalah tidak kreatif. Yang keenam adalah selalu memunculkan dugaan-dugaan yang kurang benar ataupun dugaan-dugaan yang salah. Dan yang ketujuh ada tidak kreatif. Yang keempat adalah latar belakang terjadinya tindak bullying. Menurut penelitian dilakukan oleh Lili Puspitasari bahwa latar belakang terjadinya tindak bullying terbagi menjadi bermacam-macam. Yang pertama, ada pola asuh orang tua yang terlalu memanjakan anaknya. Ketika seorang anak kecil dimanja sejak kecil hingga tumbuh menjadi seorang remaja, dan ia tidak mendapatkan sesuatu yang ia inginkan dari orang lain, maka ia akan memungkinkan untuk menindas temannya untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Yang kedua, anak tidak tercukupi atau tidak terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Karena tidak tersalurkan kebutuhan emosionalnya, maka ia menyalurkannya dengan cara yang tidak baik, yaitu bullying. Yang ketiga, karena terpengaruh dari dunia luar, bisa dari orang tua maupun film-film yang mereka tonton itu sangat berpengaruh oleh korban bullying. Yang selanjutnya ada mengikuti teman. Jika seorang teman, ia adalah suatu korban bullying, lalu ia memiliki teman lain, teman ini pastinya memiliki rasa takut karena ia menyaksikan pembulian itu dan ia merasa takut dirinya akan dibully. Oleh karena itu, ia pun mengikuti temannya itu untuk membuli korbannya begitu. Selanjutnya ada kurangnya kasih sayang. Ia membutuhkan suatu pengakuan akan dirinya sendiri, membutuhkan suatu teman mungkin yang dapat menyalurkan kasih sayang dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu ia melakukan tindak bullying. Yang kelima, ada dampak dari tindakan bullying. Dampak dari tindakan bullying sangat bermacam-macam. Beberapa contohnya adalah yang pertama, gangguan depresi. Gangguan depresi ini dapat disebabkan karena korban merasa bersalah, korban merasa menjadi tidak pantas untuk hidup, dan ia menjadi memikirkan kata-kata maupun tindakan yang dilakukan oleh pelakunya sehingga menyebabkan depresi. Yang kedua, sulit untuk tidur. Mengapa sulit untuk tidur? Dikarenakan ia terbayang-bayang akan kejadian bullying yang sangat mengejamkan. Selanjutnya, ada tidak nafsu makan. Ketika seorang tidak memiliki istirahat yang cukup, banyak pikiran, maka ia pun tidak akan nafsu makan yang akan menimbulkan berbagai penyakit yang ia alami. Yang terparah sampai ia ingin melakukan bunuh diri. Karena mengapa? Saking terlekatnya, saking sangat menyisakan luka yang sangat berat dalam hatinya. Oleh karena itu ia sangat merasa gagal, sangat tidak percaya diri, yang akan menyebabkan ia ingin melakukan bullying. Lalu ada tidak percaya diri, dikarenakan beberapa bullying, apalagi bullying verbal, itu akan ada ledekan-ledekan yang dapat sangat-sangat menurunkan rasa percaya diri korban. Kepala moderator, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang interaksi sosial. Jadi apakah itu interaksi sosial? Menurut Young, interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial, tidak akan ada kehidupan sosial. Ada banyak definisi tentang interaksi sosial. Bonner mendefinisikan interaksi sosial sebagai suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, dan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, memperbaiki individu yang lain, atau sebaliknya. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang sangat dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan dan kelompok manusia.
Menurut Chaplin, interaksi sosial merupakan hubungan sosial antara individu yang satu dengan yang lain yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Walgito mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain atau sebaliknya. Jadi hubungan yang bersifat timbal balik. Menurut definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, maka interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Yang saling di mana satu pihak dan pihak lainnya saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor terjadinya imitasi. Faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial baik secara tunggal maupun secara bersama. Yang pertama adalah faktor imitasi. Faktor ini telah diuraikan oleh Gabriel Tart yang beranggapan bahwa kehidupan sosial itu sebenarnya hanya berdasarkan pada faktor imitasi saja. Peranan faktor imitasi dalam interaksi sosial seperti digambar di atas mempunyai sisi negatif, antara lain seperti mungkin orang-orang yang mengikuti atau meniru seseorang tersebut mungkin bisa saja merupakan hal yang salah. Yang kedua adalah bisa jadi itu akan mengurangi kebiasaan berpikir kritis karena yang mengikuti imitasi tersebut tidak memikirkan dulu apa konsekuensi apa yang diakibatkan. Yang kedua adalah faktor sugesti. Garungan mendefinisikan sugesti sebagai proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku orang-orang tanpa kritik terlebih dahulu. Sugesti merupakan pengaruh atas pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Di sini proses yang mempengaruhi dan menerima pandangan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah faktor identifikasi. Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain baik secara tahira ataupun secara batiniah. Contoh sederhananya ya seperti anak laki-laki untuk menjadi sama seperti ayahnya atau seorang anak perempuan untuk menjadi sama dengan ibunya. Lalu yang keempat adalah faktor simpati. Ini adalah sebuah perasaan tertariknya orang yang satu terhadap orang yang lainnya. Simpati timbul tidak atas dasar logis, tapi berdasarkan penilaian perasaan yang terjadi pada proses identifikasi terhadap orang lain. Lalu selain adanya faktor-faktor interaksi sosial, ada juga bentuk-bentuk berbagai macam interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang positif, yaitu mengarah kepada kebaikan atau kerjasama dan menciptakan suatu hubungan antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Namun interaksi sosial asosiatif ini terbagi menjadi 4, yaitu pertama adalah kerjasama. Suatu pekerjaan dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian diri seseorang bahkan kelompok manusia yang sebelumnya yang bertentangan supaya mengatasi ketegangan dengan antara pihak yang bertentangan dibutuhkan akomodasi. Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan interaksi sosial yang akan berkaitan dengan norma dan nilai-nilai dalam lingkup masyarakat. Namun akomodasi ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Di antaranya, yang pertama adalah adjudikasi. Adjudikasi merupakan proses cara penyelesaian konflik sosial yang juga dikenal dengan akomodasi. Yang ketiga ada arbitrase. Arbitrase adalah upaya untuk menyelesaikan konflik dengan pihak ketiga sebagai keputusan yang mengikat tidak bisa diganggu gugat oleh kedua pihak yang berselisih. Yang ketiga adalah kompromi, yaitu suatu upaya untuk mendapatkan kesepakatan di antara dua pihak yang berbeda pendapat atau berselisih paham. Tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan. Yang keempat adalah konsiliasi, yaitu konsiliasi adalah suatu upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak dengan melibatkan pihak netral yang dinamakan konsiliator mencari titik tengah atau penyelesaian atau persetujuan. Lalu selanjutnya adalah mediasi. Mediasi merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral hampir serupa seperti arbitrase, namun hanya sebagai penengah atau mediator. Kemudian ada stalemate. Stalemate merupakan ketika dua pihak yang saling memiliki konflik yang bertentangan, namun konflik tersebut berhenti karena menghadapi suatu peristiwa, sehingga keduanya saling berhenti untuk menyerang. Lalu selain tersebut ada juga namanya toleransi. Toleransi adalah sikap yang menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat, baik individu maupun kelompok.
Ada berbagai bentuk contoh toleransi, seperti membantu sesama tanpa memandang suku, agama, ras, dan lain-lain. Kemudian ada akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan segala unsur-unsur baru di masa kini menjadi suatu kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan ciri khas atau hal berkaitan dengan unsur lama. Kemudian selain itu ada pula asimilasi. Asimilasi merupakan pencampuran suatu budaya dan menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya, lalu membentuk kebudayaan baru dari menerapkan dalam keseharian. Asimilasi ini terbagi menjadi beberapa contoh, seperti asimilasi ras Mongoloid dan ras Negroid di benua Asia yang membentuk ras baru. Lalu selain ada interaksi sosial secara asosiatif, ada pula interaksi sosial secara disosiatif, yaitu interaksi sosial mengarah kepada hal-hal seperti konflik serta perpecahan antara dalam individu maupun kelompok. Biasanya disosiatif itu mengarah kepada hal yang berdampak negatif. Hal berdampak negatif itu seperti yang pertama adalah adanya persaingan atau kompetisi. Kompetisi di sini merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok. Biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan, seperti pertandingan bulu tangkis ataupun pertandingan sepak bola. Kemudian ada pula yang disebut dengan kontravensi. Kontravensi adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Adapun biasanya seseorang akan bersikap ragu, tidak pasti, penyangkalan, bahkan penolakan dengan tidak mengungkapkan secara terbuka. Kemudian ada pula disebut dengan pertentangan, yaitu konflik suatu pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi yang sifatnya terbuka, yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat. Yang pertama adanya suatu kontak sosial. Kata kontaknya berasal dari kata Latin kon dan kami yang berarti bersama-sama, dan tengo yang artinya menyentuh. Dia artinya secara harfiah ada bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badania. Sebagai gejala sosial tidak perlu berarti suatu hubungan badania, karena orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak itu tanpa menyentuhnya. Seperti misalnya dengan berbicara dengan melalui pihak lain. Lalu ada kontak sosial itu dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah antara orang dan perorangan. Kontak sosialnya apabila terjadi seperti contohnya adalah anak kecil mempelajari kebiasaan dalam keluarganya. Yang kedua adalah antara orang dengan kelompok manusia atau sebaliknya. Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakan berlawanan dengan norma-norma masyarakat, atau apabila suatu partai politik memaksa anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan ideologi yang diprogramnya. Yang ketiga adalah suatu individu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, umpamanya adalah 2 partai politik yang mengadakan kerjasama untuk mengalahkan partai politik yang ketiga di dalam pemilihan umum. Suatu kontak dapat pula bersifat primer dan sekunder. Bersifat primer jadi apabila yang mengadakan hubungan langsung, bertentu, dan berhadapan muka. Seperti misalnya apabila orang-orang tersebut berjabat tangan, sering tersenyum, dan seterusnya. Sebaliknya kontak yang sekunder adalah kontak yang memerlukan tatap muka secara langsung. Terakhir adalah pengaruh bullying terhadap interaksi sosial siswa. Menurut Cardoso, bullying adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresif dan menimbulkan teror. Termasuk juga tindakan direncanakan maupun yang spontan, bersifat nyata ataupun hampir tidak terlihat di hadapan seseorang atau di belakang seseorang. Kemudian untuk diidentifikasi atau terhubung di balik persahabatan dilakukan oleh seseorang anak ataupun kelompok anak. Interaksi sosial tentu saja semua yang orang akan lakukan setiap hari, dimanapun dan kapanpun itu terjadi. Dan kontak mata hingga mengobrol, interaksi sosial pasti dilakukan. Akan tapi korban bullying yang ada di rata-rata menjadi takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dari dasar inilah mengapa bullying dapat berpengaruh terhadap interaksi sosial seseorang. Terima kasih, saya Fauzi, menyerahkan kembali kepada moderator. Terakhir adalah pengaruh bullying terhadap interaksi sosial siswa. Menurut Cardoso, bullying adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresif dan menimbulkan teror. Termasuk juga tindakan direncanakan maupun yang spontan,
bersifat nyata ataupun hampir tidak terlihat di hadapan seseorang atau di belakang seseorang. Kemudian untuk diidentifikasi atau terhubung di balik persahabatan dilakukan oleh seseorang anak ataupun kelompok anak. Interaksi sosial tentu saja semua yang orang akan lakukan setiap hari, dimanapun dan kapanpun itu terjadi. Dan kontak mata hingga mengobrol untuk sosial pasti dilakukan. Akan tapi korban bullying yang ada di rata-rata menjadi takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dari dasar inilah mengapa bullying dapat berpengaruh terhadap interaksi sosial seseorang. Terima kasih, saya Fauzi, menyerahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Rula dan Fauzi yang sudah memaparkan materi di bab 2. Kita next ke bab 3. Bab 3 ini terbagi menjadi 5. Ada waktu dan lokasi penelitian, ada populasi dan sampel, dan ada pendekatan penelitian, dan ada teknik pengumpulan data, lalu ada instrumen penelitian. Nah, kita panggilkan Farel yang akan membacakan di bab 3, membacakan waktu dan lokasi penelitian dan populasi dan sampel penelitian yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Farel. Yang kedua yaitu adalah populasi dan sampel penelitian. Yang pertama adalah populasi. Menurut Margono 2004, populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data. Jika seseorang memasukkan data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama banyaknya manusia. Populasi yang akan kami ambil untuk penelitian adalah siswa fase E SMA Negeri 1 Lembang, Satgas Sekolah Ramah Anak. Yang kedua adalah sampel. Ari Kunto 2006-131. Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Sampel yang kami ambil adalah dengan menggunakan teknik sampling secara non-probabilitas. Menurut Kun Jojo 2009, teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Sampling ini adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Farel yang telah menjelaskan 3.1 dan 3.2 di bab 3. Untuk selanjutnya ada 3.3 dan 3.4 yang menjelaskan tentang pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data yang akan dibacakan oleh Asyad. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membacakan pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data. Pendekatan penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang kualitatif menurut Sugiono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah yang dimana peneliti sendiri adalah instrumennya. Teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Creswell dan Gwentman juga menjelaskan bahwa Iya, sok-sok ntar di skip sama aku. Boleh. Tadi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang membuat penelitinya sangat tergantung pada informasi dan dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas. Pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data sebagian besar dari teks atau kata-kata partisipan dan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap teks yang dikumpulkan secara subjektif.
Terus di sini juga akan membacakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah wawancara dan studi kasus wawancara. Menurut Trisno, wawancara adalah proses pembekalan verbal di mana dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik. Orang bisa melihat muka yang lain dan mendengarkan suara telinganya sendiri. Ternyata informasi langsung dari alat pengumpulan pada beberapa jenis data sosial baik tersembunyi maupun manifest. Wawancara yang akan kami lakukan yakni terhadap sampel yang telah ditentukan studi kasus buat oleh WS Wirengkel dan Sri Hastuti. Studi kasus dilihat dari sisi bimbingan, pendidikan, dan konseling siswa yang mempelajari keadaan serta perkembangan siswa secara mendalam. Juga yang mempelajari keadaan siswa dan perkembangan. Juga lengkap studi kasus ini dilakukan oleh guru ataupun pendidik yang bersangkutan untuk memahami siswa sebagai individu dengan lebih mendalam guna membantu perkembangan siswa tersebut ke depannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Asyad yang sudah menjelaskan tentang pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data. Nah, untuk di bab 3 ada satu lagi poin, yaitu instrumen penelitian yang akan dibacakan oleh Asyad dan Farel. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Farel dan Asyad akan membacakan nomor 1 sampai 14. Pertama-tama saya akan membacakan dari nomor 1 sampai 7. Yang pertama adalah, tahukah kamu apa itu bullying? Yang kedua adalah, pernahkah kamu mengalami bullying di SMA Negeri 1 Lembang? Yang ketiga, bagaimana tindakan bullying itu terjadi? Yang keempat, kapankah bullying tersebut terjadi? Yang kelima, siapakah yang melakukan tindakan bullying? Yang keenam, apakah kamu melaporkan kejadian tersebut? Jika tidak, mengapa? Yang ketujuh, apakah ketika kejadian tersebut terdapat orang yang sedang menyaksikan akan tetapi malah diam? Oke, terima kasih. Silakan Asyad membaca dari nomor 8 sampai 14. Terima kasih Farel. Saya akan membacakan nomor 8 sampai 14. Yang nomor 8, apa yang kamu rasakan setelah kejadian bullying tersebut? Yang ke-9, setelah kejadian bullying, apakah kamu menghindari orang lain? Jika iya, apa? Jika tidak, mengapa? Dan ke-10, apa kamu mulai berdamai dengan kejadian tersebut? Ke-11, untuk sekarang, apakah kamu takut untuk berinteraksi? Ke-12, tahukah kamu akibat pelaku melakukan tindakan bullying kepada kamu? Ke-13, tahukah kamu kejadian bullying lain di SMA Negeri 1 Lembang? Dan yang ke-14, yang terakhir, bagaimana hubungan dengan korban dan pelaku? Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Lanjut. Sekian dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ayo saya jadi ke akhir aja. Ayo. Oke, terima kasih kepada Asyad dan Farel yang sudah menjelaskan bab 3. Oke, kita next ke bab 4, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Ada 4.1 yaitu pembahasan. Yang kedua ada dampak pengaruh bullying terhadap interaksi sosial, dan yang ketiga ada solusi. Nah, untuk poin 4.1 dan 4.2 akan dibacakan oleh Rula. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Rula Najwa Sutia dan rekan saya Sanda Amelia akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengetahuan siswa-siswi SMA Negeri 1 Lembang mengenai bullying yang dapat mempengaruhi interaksi sosial.
Bullying merupakan tindakan dari satu orang terhadap satu orang maupun satu kelompok terhadap satu orang yang dinilai dapat menimbulkan suatu rasa tidak nyaman dan tidak enak dari seseorang yang bermaksud atau bertujuan untuk menyakiti orang tersebut. Jenis-jenis dari bullying itu ada berbagai macam. Yang pertama ada bullying secara verbal yang dilakukan secara kata-kata. Yang kedua adalah bullying secara fisik yang dilakukan untuk menyakiti korbannya secara langsung maupun secara fisik, seperti mencubit, menggigit, maupun memukul temannya. Yang ketiga ada bullying secara media sosial atau cyberbullying yang ditujuan untuk hate comment, hate speech yang ada di dalam media sosial yang untuk mendaunkan korbannya, pihak-pihak yang dituju maupun sasaran emosional netizen karena tidak puas akan satu hal, akan tetapi mereka melampiaskannya dengan bullying dengan tidak cara yang baik. Dampak dari bullying dapat dinilai dari dua sudut pandang. Yang pertama, bullying akan sangat membuat down dari korbannya sendiri, dikarenakan ia akan kehilangan kepercayaan dirinya, ia akan kehilangan beberapa temannya karena ia dibully, maupun sampai terburuk ia memiliki keinginan untuk bunuh diri. Yang kedua adalah bullying dapat menjadikan seseorang menjadi bangkit. Karena ia dibully, dia akan mendapatkan suatu motivasi untuk melangkah ke dalam hidupan yang lebih baik, berubah menjadi lebih baik, untuk menjadi berprestasi, dan lain hal sebagainya. Dari penelitian yang kami lakukan, sebagian besar siswa-siswi SMA Negeri 1 Lembang sudah mengetahui apa itu bullying, dampak bullying, hingga jenis-jenis bullying. Pembahasan yang kedua adalah dampak pengaruh bullying terhadap interaksi sosial pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Lembang di fase E. Seperti yang kita tahu, bullying memiliki banyak sekali dampaknya. Salah satunya menjadi tidak ingin berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini didasari dari rasa ketakutan korbannya. Takut akan dibully kembali, takut akan mempercayai orang lain, takut akan berteman kembali, takut akan berkomunikasi, takut dengan traumanya sendiri yang menyebabkan korban tidak ingin dan tidak bisa berkomunikasi lagi dengan orang lain. Ini sangat merugikan korbannya maupun orang-orang sekitarnya karena tidak jarang korban itu takut berinteraksinya tidak hanya di sekolah ataupun tempat terjadinya bullying tersebut, akan tetapi ke seluruh aspek kehidupan korbannya seperti di rumah, sekolah, bahkan di masyarakat. Karena ketraumaan tersebut, karena ketakutan tersebut yang sangat menyelimuti sang korban, oleh karena itu ia sangat takut kembali untuk memulai hidupnya kembali sekadar untuk berkomunikasi dengan orang lain. Teman-teman semua, kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa sempurna. Akan selalu ada masalah, akan selalu ada hal-hal yang membuat kita sakit. Dan mari kita bangkit bersama dari keterpurukan yang disebabkan oleh bullying. Kamu sangat berharga dan aku sangat bangga dengan segala hal yang sudah kamu capai di hidup ini. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah berjuang melawan pelaku-pelaku bullying yang sangat-sangatlah jahat. Mari kita nikmati bersama ketidaksempurnaan kita semua. Oke, terima kasih kepada Dola yang telah menjelaskan bab 4, 4.1 dan 4.2. Untuk 4.3-nya akan saya sendiri yang menjelaskan. Nah, untuk 4.3 yaitu solusi terkait pengaruh bullying terhadap interaksi sosial di fase E SMA Negeri 1 Lembang. Solusi yang dapat kita ambil yaitu meminimalisir terjadinya bullying di SMA Negeri 1 Lembang. Terbayangkan bullying itu sejahat apa dan bisa membuat seseorang mengakhiri dirinya sendiri karena terjadinya bully. Jika orang sudah dibully, dia merasa cenderung menutup diri, cenderung merasa tidak punya siapa-siapa, dan dia bisa-bisanya mengakhiri dirinya sendiri karena bully. Maka dari itu, SMA Negeri 1 Lembang mempunyai program Satgas Anti Perundungan dan Satgas Ramah Anak yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya bullying di SMA Negeri 1 Lembang. Nah, meminimalisir bullying ini harus diminimalisir karena jika terus-terusan terjadi, siswa di SMA Negeri 1 Lembang tidak akan nyaman. Maka dari itu kami akan bekerja sama dengan Satgas Perundungan dan Satgas Ramah Anak untuk meminimalisir terjadinya bullying.
Nah, selain kita bekerja sama dengan Satgas Anti Perundungan dan Satgas Sekolah Ramah Anak, kita juga bisa membuat edukasi terhadap masyarakat dan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Lembang bahwa bullying itu tidak boleh terjadi dan jangan dilakukan. Karena dengan terjadinya bullying, kita dapat menyakiti perasaan orang lain. Maka dari itu, belajarlah untuk menghargai orang lain jika ingin dihargai. Dan belajarlah untuk memanusiakan manusia sebagai manusia. Oke, mungkin sekian dari saya. Kita lanjut ke presentasi bab 5. Oke, terima kasih kepada Rula yang telah menjelaskan bab 4, 4.1 dan 4.2. Kita lanjut ke bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran. Sebelum ke penutupan, kita ke kesimpulan terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mutiara yang akan membacakan kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi, berdasarkan deskripsi para narasumber, bullying di SMA Negeri 1 Lembang masih ada, akan tetapi tergolong rendah, dan bullying itu sendiri adalah sebuah perilaku maupun sikap seseorang maupun suatu kelompok terhadap seseorang yang dianggap dan dirasakan dapat menyakiti orang tersebut baik secara langsung atau fisik maupun secara verbal di kehidupan maupun di dunia maya. Dampak dari bullying sangatlah banyak, salah satunya adalah mempengaruhi interaksi seseorang. Korban bullying akan cenderung untuk lebih berdiam diri karena takut bahkan tidak berani untuk berkomunikasi dengan orang lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi dengan trauma. Rasa takut juga memang tuntutan dari sang pelaku bullying tersebut. Dari pengaruhnya yang sangatlah berbahaya, maka diperlukan solusi, yaitu memaksimalkan kinerja Satuan Satgas Ramah Anak yang ada di SMA Negeri 1 Lembang yang dibantu oleh guru serta semua warga sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan saran. Yang pertama adalah bagi korban bullying diharapkan untuk melapor ketika menghadapi keadaan bullying agar dapat ditangani dengan baik. Selain itu, semoga selalu kuat menghadapi keadaan mencekam dan semoga dapat tetap berinteraksi sosial dengan baik. Yang kedua, bagi siswa atau siswi diharapkan ketika melihat bullying terjadi, diharapkan untuk membantu dan melapor. Lalu kita sama-sama mewujudkan zero bullying di SMA Negeri 1 Lembang. Yang ketiga, bagi satuan petugas ramah anak diharapkan untuk memaksimalkan kinerja dan membuat atau melaksanakan program kerja yang dapat menangani bullying di sekolah. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Sekian presentasi dari kelompok 6.